orang itu ketika belum yakin dengan kebenaran, dia masih gelisah. Tapi begitu dia yakin dengan kebenarannya, dia akan sukunun nafas, tenang. Jadi orang sudah mantap dengan kebenarannya itu dia tenang. Orang ngomong apa saja dia tidak terpengaruh. Orang lain ribut, dia tidak butuh orang lain beda dengan dirinya. Monggo silahkan, aku yakin dengan kebenaranku. Ini namanya sukunun nafas. Maka sebenarnya di antara cirinya orang menemukan kebenaran justru diam, tidak banyak omong. Semakin orang banyak membicarakan kebenarannya, sebenarnya menunjukkan dia masih belum yakin, masih ingin ngetes kebenaran yang dia yakini. Jadi orang yang yakin benar, kalau secara psikologi dalam ranah kebenaran itu ada sukunun nafas. Makanya tadi orang yang mantap dengan tauhid bahkan sampai puncak, justru puncaknya diam. Kenapa? Sudah sukunun nafas. Saya mulai dari ini untuk membahas tauhid. Ini quote populer sekali bahwa mengetahui kebenaran itu mudah, apalagi hari ini tinggal buka Google itu gampang. Tapi ya, yang sulit adalah menjadi orang yang benar, karena ini lebih berat itu. Ini kalau dianalogikan ke tauhid berarti kalau sekedar tahu dan paham tentang tauhid mungkin mudah. Buku-buku banyak, ustadz-ustadz sekarang banyak. Yang agak susah itu bertauhid. Bertauhid itu hidup yang menegakkan nilai-nilai tauhid. Ini yang kita harus latihan benar. Tidak bisa ujuk-ujuk merasa bahwa tauhidku sudah puncak. Tapi harus ada step-stepnya. Ini klasifikasi saya mungkin untuk teman-teman bisa semacam introspeksi kita ada di mana. Sejauh yang saya tahu kita ini sebagai muslim selalu merasa sudah bertauhid. Enggak, iya wong muslim kok ya mesti bertauhid. Jadi mode-mode bertauhid itu menurut saya selama ini satu di antara 6 itu. Ada yang berhenti di meyakini saja. Jadi yakin ada Allah, iya. Yakin Al-Quran, iya. Yakin hari akhir, ya. Levelnya nyampe ke meyakini dan selesai. Kalau sudah yakin, dianggap sudah beres. Oke. Itu mode pertama. Ada yang kedua. Ada yang meyakini dan memahami. Ini lebih bagus. Karena kalau yakin itu kan agak, bahasa kasarnya agak membabi buta, tapi kalau memahami itu ngerti kenapa aku harus yakin. Apa yang harus aku yakini? Seperti apa caraku meyakini? Ini lebih bagus. Ini yang tadi saya sebut ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi kalau pakai bahasa teologi dalam bahasa Inggris itu definisinya faith seeking understanding. Keimanan yang mencari pemahaman, tidak sekedar percaya, tapi ngerti argumennya. Ini lebih mantap daripada sekedar meyakini. Ada yang ketiga, meyakini sekaligus menjalani, tapi tidak ada memahaminya. Yakin terus dijalankan, ini ada. Jadi ini agak riskan ketika tidak sesuai. Orang-orang yang kadang-kadang kita sebut agak nyeleweng, agak sesat, itu biasanya di mode yang ketiga ini. Ya, dia dapat informasi terus yakin terus dijalani. Tidak ada proses mencerna. Proses mencerna itu penting. Termasuk malam hari ini saya nanti mungkin ngomong agak panjang, jangan langsung ditelan, harus dicerna dulu. Karena tidak semua menu cocok dengan perut kita. Jadi meyakini, ada yang langsung menjalani. Nah, ini juga harus hati-hati. Nah, ada yang keempat. Kalau keempat ini lebih lumayan. Meyakini, memahami, terus menjalani. Nah, ini positif trennya. Ada yang kelima. Meyakini, terus menjalani, baru dipahami. Gaya yang kelima ini banyak kita temui misalnya dalam tradisi tasawuf. Para sufi itu meyakini kemudian menjalani laku, kemudian baru dirumuskan dalam
narasi-narasi yang biasanya cenderung filosofis. Itu diyakini, dijalani, dipahami. Ada yang terakhir, kalau ini agak unik. Ini gayanya para filosof. Para filosof itu diawali tidak dari meyakini, tapi diragukan dulu, dipahami dulu. Jadi dipahami dulu, kalau yakin benar baru diyakini, terakhir baru dijalani. Ini gayanya para filosof. Nah, tiga-tiganya sebenarnya penting. Kalau tidak ada meyakini, tidak jadi beragama kita. Karena core bisnisnya agama itu iman, yakin. Meyakini harus ada. Memahami juga penting. Karena kalau tidak ada pemahaman itu menentukan kuat tidaknya, dalam tidaknya tauhid kita. Maka Kanjeng Nabi selalu mendorong cari ilmu, cari ilmu. Cari ilmu itu wajib. Karena dunia memahami itu vital. Menentukan dangkal tidaknya, lurus tidaknya kita. Maka harus ada unsur memahami. Baru menjalani. Menjalani juga penting. Tidak ada gunanya memahami kalau tidak ada menjalani. Jadi tidak ada gunanya ilmu kita koleksi, tapi hidup kita tidak naik-naik kualitasnya. Karena tidak kita jalankan. Jadi perpustakaan semakin kaya, kajian-kajian di YouTube semakin banyak, tapi kualitas hidup kita tidak meningkat. Itu berarti tidak ada unsur menjalaninya. Oke. Nah itu, jadi tiga-tiganya penting harus ada. Harus ada. Kalau hanya meyakini saja, ya kualitas kita tidak meningkat. Memahami saja hanya koleksi ilmu pengetahuan. Nah, menjalani saja juga bahaya. Nah maka harus ada tiga-tiganya. Makanya kita ada di mana, monggo introspeksi. Jadi ini yang saya sebut tadi, bertauhid itu berarti ya meyakini, selama ini kita hanya meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah segalanya. Ini level meyakini. Kalau bisa kita naik kelas ke memahami, ayo belajar ilmunya. Setelah itu kita jalani. Kalau Allah itu satu-satunya Tuhan, Allah yang mengatur segalanya, Allah yang nomor satu dalam hidup kita, bagaimana menerjemahkannya dalam hidup kita sehari-hari? Itu namanya menjalani. Itu baru kita bisa disebut bertauhid. Nah, jadi langkah pertama ini menurut saya yang penting. Kita ada di mana dulu, terus baru kita kan orang itu kan harus ngerti kelasnya dulu, baru merancang gimana caraku naik kelas. Kalau dia sendiri tidak ngerti dirinya seperti apa, ya susah dia nanti naik. Jangan-jangan rencananya naik kelas malah turun kelas. Ya, salah milih pelajaran karena tidak paham dirinya ada di mana.